Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kak Feby. Di sini kakak akan ngejelasin mengenai gerak benda. Benda yaitu perpindahan dari kedudukan awal ke akhir. Hal apa saja sih yang mempengaruhi gerak benda? Yang pertama yaitu bobot benda. Contohnya, ketika kita mendorong sebuah lemari akan terlihat lebih sulit karena lemari memiliki bobot lebih besar dibandingkan saat kita mendorong sebuah kursi akan lebih mudah. Yang kedua yaitu luas permukaan benda itu sendiri. Contohnya, seperti yang kakak pegang ini dua kertas. Satu kertasnya kita remas-remas seperti ini. Lalu kertas satunya kita biarkan lalu kita turunkan. Kertas yang luas permukaannya masih lurus seperti ini akan lebih lambat dibandingkan dengan kertas yang kita remas-remas. Karena luas permukaan juga mempengaruhi gerak benda itu sendiri. Yang ketiga yaitu bentuk permukaan benda itu sendiri. Seperti yang saya contohkan ini, ada benda berbentuk kotak, benda berbentuk lingkaran. Ketika benda berbentuk kotak ini kita taruh sini, satunya lingkaran, kita lemparkan, akan bergerak cepat kan? Dibandingkan benda yang berbentuk kotak akan bergerak lebih lambat karena berbeda bentuk permukaan. Yang keempat yaitu ada bentuk permukaan lintasan. Ya, betul sekali, bentuk permukaan lintasan. Seperti yang saya contohkan ini, ada lintasan berbentuk gerigi. Kita lemparkan dadunya, serat. Wah, akan bergerak lebih lambat kan dibandingkan permukaan yang lurus. Akan bergerak lebih cepat. Sekian video dari kakak, semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Dadah, sampai jumpa kembali. Jadi kesimpulannya ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi gerak suatu benda. Yang pertama, bobot dari benda itu sendiri. Yang mana yang lebih besar akan lebih sulit atau lama dalam bergerak. Yang lebih kecil akan lebih cepat untuk bergerak. Kemudian yang kedua, luas permukaan dari benda itu sendiri. Seperti yang dicontohkan tadi oleh Kak Feby, benda yang permukaannya masih luas itu akan lama untuk bergerak. Sedangkan benda yang lebih kecil yang kertas sudah diremas-remas itu akan lebih cepat untuk bergerak. Kemudian yang ketiga, bentuk permukaan benda. Benda yang kotak dan juga benda yang berbentuk lingkaran akan lebih cepat bergerak yang berbentuk lingkaran karena benda ini tidak memiliki sudut, maka dari itu lebih cepat untuk bergerak. Kemudian yang keempat adalah bentuk permukaan lintasan. Contohnya begini teman-teman, ketika suatu motor itu berjalan di jalan yang bergerigi atau jalan yang berkerikil, nah itu akan lebih lama, akan lebih makan waktu dibanding dengan motor yang berjalan di permukaan yang halus atau licin gitu. Nah, jadi kali ini kakak punya tugas nih buat kalian semua. Kalian cari masing-masing benda yang mudah bergerak 5 dan juga benda yang sulit untuk bergerak 5. Ditulis di buku tugas kalian ya.